Izin, Pak Kades namanya siapa Pak Kades? Ya, nama lengkap saya Indra Mahyudi Sitorus, Pak. Ini Jabatan sebagai Kepala Desa Prapat Janji. Kades. Ya, baik Pak. Jadi saya terangkan di sini dalam hal penerimaan bantuan seng dari PT PN 3 kepada masyarakat Desa Prapat Janji, khususnya Dusun 1 dan Dusun 2. Di mana sebenarnya bantuan ini yang terjadi, yang maksudnya yang tertunda tadi, ini sebelum saya menjabat sebenarnya. Sebelum Bapak menjabat ya? Ya. Oh, berarti udah Bapak garisi sebelum Bapak menjabat. Dan ini Pak rehab kantor senilai berapa Li? Senilai 25.800. 25.800 di masa Bapak atau di masa pengusulannya itu siapa? Yang menerima siapa? Ataukah Bapak? Jadi kalau pengusulan apanya itu memang di masa untuk rehab ya. Iya, rehab. Itu di masa Kades yang lama. Tapi sudah kita realisasikan itu ganti seng. Iya. Keseluruhan itu dan asbes roti-rotinya yang udah laku. Saya pikir sekian maksudnya yang menerima itu siapa Pak? Saya. Oh, yang mengusulkan kepala desa yang lama. Iya. Tiba pencairan Bapak yang menerima lah gitu. Betul. Clear. Kalau untuk yang terakhir ini, kalau sebelumnya saya tidak tahu, iya. Gitu ya. Artinya yang bantuan untuk rehab kantor sebesar 25.800.000 itu di masa saya penerimaannya, usulannya itu di pemerintah desa sebelumnya, termasuk kepala desa sebelum saya. Nah itu sudah kita realisasikan. Untuk apa aja tuh Pak? Untuk apa aja pembangunan tersebut Pak? Maksudnya ruangan apa aja untuk? Itu rehab apa aja gitu Pak? Ya rehab seng. Itu nampaknya itu seng yang baru-baru lagi. Iya. Di aula ya Pak Kades? Iya di aula sampai juga ke atas ini. Iya. Sebenarnya. Dan itu broti-brotinya. Ya broti-broti yang sudah laku kita harus ganti juga. Yaitu asbesnya, termasuk instalasi listrik kemarin juga. Mengecatnya, walaupun catnya memang sebagian ada sekitar yang belum karena kehabisan cat kemarin, jadi kita cat lagi ulang, udah itu kita pasang lagi. Ada yang harus kami tutupi, ruangan itu begitu. Jadi itulah yang kita padakan di sana direalisasikan di 2023 itu gimana Pak? Nah tadi itu seperti saya bilang sama Bapak dan Ibu bahwasanya penyerahan bantuan seng di tahun 2022 itu saya belum menjabat, itu perlu saya garis bawahi. Nah yang sejauh saya ketahui, tentunya saya tidak mengetahui persis bagaimana regulasi ataupun teknis daripada penyampaiannya pada saat itu. Yang sejauh saya ketahui, secara kebetulan saya pun berdomisili bertempat tinggal di Dusun 2 Pekan ini, termasuk masyarakat juga yang menerima bantuan itu seharusnya. Ya pada waktu itu masyarakat ini sebagian sebenarnya sudah ada yang juga menerima. Artinya, sebagian sudah ada menerima ya Pak? Ya, sebagian sudah ada menerima, sebagian besar belum, karena mereka menolak dan merasa bantuan itu begitu minimnya. Kalau cumanlah hanya 2 lembar per rumah itu, ya dapat apalah itu kira-kira seperti itu. Lagian yang membeli barang tersebut siapa Pak di tahun 2002 itu Pak? Ya kepala desa yang lama Pak. Kepala desa yang membuat inisiatif tersebut ya Pak ya? Ya, itu kan berupa uang dia. Oh berupa uang. Jadi itu yang mengusulkan kepala desa yang lama, yang menerima juga kepala desa yang lama ya? Di tahun 2022 ya? Iya. 2023 Pak, izin. Iya. Itu kan dapat seng juga. Iya. Itu dari mana Pak? Usulan katanya seng itu usulan dari pemerintah desa yang lama. Enggak dari PT PN. Semalam yang 2023 ada juga kan? Tapi mereka nggak berupa uang, berupa seng langsung. Jadi ya, yang kemarin ini itu tadi efek dari penyerahan bantuan seng tahun 2022 akhir semalam yang begitu minim. Masyarakat ini ya kita tanda petik katakanlah unjuk gigi atau merasa keberatan dengan hal itu, sehingga beberapa tokoh masyarakat itu tadi
ya audensi menemui petinggi-petinggi manajemen PT PN 3 ini, baik yang ada di PKS Silau maupun juga Pak Distrik dalam hal ini. Ya, mereka menyampaikan bahwasanya bantuan itu begitu minim, begitu sedikit. Sebenarnya saya juga selaku kepala desa, sebelum pun bantuan itu disalurkan ke masyarakat. Bapak kan gini loh, Bapak pada saat itu kan belum menjadi kepala desa, masih ibu tersebut. Tapi kan Bapak warga dapat membantukan itu, Bapak tanggapan Bapak kayak mana? Ya, Bapak kan mengetahui. Bapak mengetahuinya gitu, tapi Bapak belum jadi kepala desa, masih ibu yang bersangkutan. Apa tanggapan Bapak kira-kira dalam hati Bapak? Ini kan perusahaan besar loh. Bukan hanya dalam hati, Pak. Itu saya bilang, sebelum disalurkan bantuan itu dari pihak PT PN 3 kepada pemerintah desa dan ke masyarakat, saya langsung berjumpa dengan Pak Distrik pada waktu itu, mempertanyakan. Listriknya siapa namanya Pak izin? Pak Akmal atau siapa namanya. Dan nama-nama Pak Distrik. Kalau JM ini kan Pak. JM sekarang, Pak. Hasanul Arif. Pak Hasanul, ya. Pak Hasanul Arif Kita Jadi saya pertanyakan kepada beliau, kenapa bantuan ini kok begitu minim, Pak? Saya bilang, saya dulu pun pernah menjabat kepala desa. Bantuan dari PT PN 3 ini pun sudah beberapa kali digulirkan. Dan pada waktu itu bantuan itu berupa seng langsung. berapa jumlahnya masa Bapak jabat? Bapak kan udah pernah Ya, menjabat. paling sedikit pernah 9 keping. 9 Tapi keping. Pernah juga sampai 13, 11. Berarti sebelumnya lebih banyak ya Pak? Lebih banyak. Namun memang perlu kita garis bawahi, yang di masa saya dulu, kenapa bisa begitu banyak, itu memang hanya dusun 2 ini, Pak. Lingkungan dusun 2 Pekan namanya ini. Yang kira-kira radius terjauh dari pabrik 500 meter. Iya. Dan termasuk dusun 1. Ini dusun 1 dapat pula nih sekarang. Nah, jadi secara kebetulan kemarin kepala desa yang kemarin tadinya saya mempertanyakan dengan Pak Distrik, kenapa kok begitu kecilnya bantuan itu. Hanya sekitar 2 keping per rumah tangga. Jadi menurut jawaban dari Pak Distrik kepada saya, bahwasanya dari kantor direksi sana, bantuan itu memang maksimalnya 25 yang bisa direalisasikan. Maksudnya 25 apa? 25 juta maksud saya. 25 juta. Pernah bantuan CS 2019 berapa? Sekian. 150 Pak. Iya, jadi ya saya nggak tahu aturan yang berlaku di PT PN 3. Iya. Mungkin pada saat itu regulasinya di sana masih bisa longgar, artinya masih bisa memperbanyak bantuan ini sampai ratusan jutaan. Kan begitu. Tapi di saat penerimaan di akhir 2022 kemarin itu, besaran bantuan itu ya itu tadi hanya besaran 25. Saya pun waktu melihat bukan lagi melihat, waktu menerima bantuan itu di Kebun Sungai Dadap, dikumpulkan seluruh Kabupaten Asahan ini yang menerima bantuan, memang besaran semua seperti itu, Pak. Sama ya Pak ya. Artinya sama seperti Senda, Pak, tapi kisaran 24 sekian mendekati 25. Ya, Pak. 36 waktu itu Pak. Penerima. Iya, 36 maksudnya 36 juta yang bulan April itu 2020. Oh iya, kalau itu saya tidak masuk. Iya. Artinya tidak saya yang menerima, Bu. Yang saya terima. Yang Bapak terima yang hanya Yang saya 25 terima ya. ya. Antara kisaran itulah kawan-kawan juga dari yang menerima itu antara 24 sekian atau 25 sekian begitu. Tapi rata-rata 25 juta itulah bantuan itu. Seperti itu. Tapi yang kemarin ini nggak berupa uang ya Pak Kadis ya? Mereka yang membelikan barang langsung ya, seng langsung. Yang tahun 2003 ya, awal 2003 ini. Ya. Itu langsung mereka yang mengadakan sengnya, diserahkan kepada kita sebanyak 800 berapa tuh? 800. Ya, ada sebenarnya apanya itu berita acaranya yang tapi itu memang usulan bukan dari Bapak ya, itu kan udah masuk jabatan sudah, Bapak. kalau itu usulan dari kita, Pak. Yang seng itu, yang pembelian seng itu katanya kan ada bahasa cari yang agak lebih murah. Oh, itu mereka. Itu alasan mereka apa Pak Kadis? Kenapa nggak biasa kan berupa uang diberikan? Dan kenapa semua kok mereka yang berikan langsung seng gitu? Alasan mereka apa? Saya tidak menanyakan, Bu, karena Enggak Bapak Kadis saja pula ya. dalam hal yang seperti ini kan tak kapasitas saya lah untuk seolah-olah nanti enggak mesti gini. Direalisasikan oleh pihak PT PN itu kan juga dari desa, artinya berapa jumlah rumah yang ada, berapa pula jumlah seng yang harus karena pada waktu itu
hasil audensi tokoh-tokoh masyarakat itu tadi menyatakan PTPN 3 berkesanggupan untuk menambahi 6 keping lagi per rumah. Itu pun hanya untuk dusun 2 ini aja, Pak Dia. Oh. Dusun 1 tidak. Yang dapat berapa Pak? Yang dapat yang 2 keping ini? Yang 4 keping? Yang terakhir semalam 6 keping. Yang 4 ya? 4. Kalau yang 4 keping itu tadi, itu sebenarnya satu seperti yang Bapak tanyakan tadi, artinya itu nggak ada penambahan ya Pak ya? ketertundaan penyaluran yang beberapa bulan yang lalu itu. Itu masuk tadi tahun 2022 ya Pak ya? Berarti Iya, baru 2022. diterima mereka di 2023. Iya, diterima kemarin di bulan Januari. Iya, diterima di 2023, baru ada tambahan yang 2023 itu udah dimasukkan. Enggak, ditambahkan yang bantuan juga 2022 akhir sebenarnya itu. Iya. Tapi karena sudah di penghujung bulan kemarin itu, di penghujung tahun, ya kita ada. Mohon maaf Pak Kades, CSR ini sebenarnya berapa setahun berapa kali dapat dana bantuan izin? Kalau bagi desa sejauh yang saya ketahui sekali saja. Setahun sekali ya Pak ya? Setahun sekali. Oh. Ya, bantuannya. Iya. Memang sebenarnya kalau di Setahun 2 kali ya? PTPN 3 itu saya dengar per semester. Iya, Iya, per 6 bulan. Jadi, kenapa mungkin bisa juga terrealisasi di akhir tahun 2022 kemarin? Itu tadi yang komplain di penyaluran di awal tadi bulan April itu. Jadi kebun pun merespon buat lagi proposal kan gitu, diusulkan lagi, dapatnya 2 keping lagi. Berarti sama yang mereka Jadi- belum diterima sekalian diterima semalam lah ya Pak? Nah, jadi setelah saya menjabat, saya kan tidak mungkin membiarkan itu. Iya, yang sisanya itu tadi Yang masih sisa ada. nanti jadi temuan-temuan terus berikutnya, saya pun tidak mau yang begitu kan apanya. Jadi saya musyawarahkan pada waktu itu dengan ya BPD juga dan segenap masyarakat. Jadi itu kita salurkan kembali. Tapi walaupun pada waktu itu disalurkan masih banyak yang komplain berikut juga karena merasa tak sesuai. Artinya walaupun itu 4 keping yang diterima, sebenarnya cuma 2 keping seharusnya yang didapat mereka untuk bantuan yang terakhir itu. Cuma 2 2 keping ya. yang bantuan di bulan April yang lalu kan begitu. Nah itulah makanya mereka tokoh masyarakat tadi audiensi menemui petinggi manajemen PKSSI maupun juga distrik, dikabulkanlah permohonan mereka itu untuk direalisasikan tahun 2023 ini kemarin. Nah itu sebanyak 800 sekian puluh keping itu tadi. Itu penerima hanya dusun 2 aja Pak Kades, yang baru ini tadi 2003. Iya, Bu. Iya. Khusus dusun 2 aja. Berarti nggak sampai ke dusun 1 ya Pak Kades? Nah, karena memang yang merasa keberatan dan komplain itu pun memang dusun 1 ini. Karena ini yang paling terdampak sebenarnya. Jadi Sesuai dengan sosialisasi yang dahulu saya sama lah itu Pak Kades, mana mungkin berubah-ubah ya regulasinya. tahun yang lalu itu. Iya. Artinya kan beda, cuma penggantian kepala desa itu tinggal menentukan yang bersangkutan saja. Kalau udah regulasi tetap itu. Terakhir Pak Kades, kami bertanya, dari 2023 ini yang didapat bantuan dari CSR dari PTPN 3, apakah laporan itu sudah siap semua Pak Kades? Sudah Bapak berikan semua laporan tersebut kepada perusahaan? Iya, sudah. Beriringan Pak Kades? Ya. Beriringan kali laporan Maksudnya 2002? Kalau yang apa ini belum Pak, yang terakhir semalam ini kan baru lagi. Oh, yang 2003 belum ya Pak? Belum Pak Kades ya? Yang 2002 yang udah Iya, selesai. Itu kan 2022 kan masanya Kades yang lama Pak Iya. Kades, tapi Pak Kades yang menyerahkan langsung 2002 Pak Kades ya. Iya. Laporannya, karena kan mereka juga harus punya pertanggungjawaban mengajukan uang negara Pak Kades. Iya. Masalah ini kan gitu. Apa ya? LPG. LPG-nya kan itu Pak. Ya itu aja lah Pak Kades, luar biasa. Terima kasih kita sharing-sharingnya Pak Kades. Iya, iya. Iya. Apa yang ingin Pak Kades tanggapan kira-kira dari untuk perusahaan itu yang terakhir? Iya, tanggapan saya memang kepada pihak manajemen perusahaan PTPN 3 khususnya PKSSI dan distrik Asahan dalam hal bantuan kompensasi lah saya bilang seng kepada masyarakat kita yang ada di dusun 2 Pekan ini secara khusus. Mungkin juga kalau karena sudah pernah terrealisasi juga ke dusun 1 Kampung Antara, saya berharap memang ke depan ini kiranya kompensasi itu disesuaikanlah dengan keadaan, keperluan dan kebutuhan masyarakat itu. Seperti itu Pak Adi. Keinginan Bapak? Keinginan Kalau menurut hemat saya lebih bagus itu karena yang terdampak itu kan sengnya. Kalau nanti dikasih mungkin yang lain, apakah berbentuk uang, umpamanya khawatir saya
malah keperluan yang lain mungkin nanti digunakan masyarakat kan begitu. Tapi kalau seng ini yang diberikan mudah-mudahan itu bisa langsung dipergunakan di masyarakat bermanfaat ya. Jadi saya berharap mungkin memang seng itu lebih tepat untuk diberikan kepada masyarakat, hanya segi kuantitasnya lah, segi jumlahnya itu ditambah gitu Pak. janganlah pula terlampau minim. Berapa Pak Kades yang sekarang ini? Yang kemarin tentunya dari Satu kakak. ya satu rumah Pak, ini kan kakak. Oh, satu Karena ini rumah. kompensasi rumah. Satu rumah. Itu jadinya 8 keping dia jadinya Pak, ini dengan bantuan yang di akhir 2022 yang lalu. Ada 2 keping, tambah ini semalam 6, jadi 8 keping yang kita berikan. Jadi satu rumah dapat 8 keping. Dapat 8 keping jadinya. Sebenarnya usulan kami dari yang lalu-lalu, sebenarnya itu paling tidak 1 kodi ataupun 20 keping per rumah tangganya, per rumah. Jadi ya kesemuanya itu kita mungkin kami juga bisa memaklumi Pak itu, karena mungkin keterbatasan pendanaan juga di pihak PTPN 3 ya, kita bisa memaklumi ya, namun setidak-tidaknya mungkin setengah dari itu atau lebih daripada setengah, masuk dari setengah kodi itu seharusnya sudah memang berkewajiban lah mereka memberikan bantuan itu kepada masyarakat. Tapi sekurang-kurangnya menurut hemat saya yang idealnya 1 kodi. Satu kodi per rumah. Dan setiap tahun hendaknya. Ini kadang-kala kalau tak kita sundul, dia memang tidak apa. Nggak diberi ya Pak kalau nggak dia Pak.